Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Yuni Lestari dengan nomor NPM 24120161. Saya dari kelas 2D dan berasal dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menulis tugas mata kuliah kemampuan berbahasa Indonesia, yaitu praktik berbicara. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Keong Emas. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang raja yang bernama Kertamarta. Ia seorang pemimpin di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, yaitu Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri yang cantik, bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun, pertunangan tersebut membuat saudaranya, yaitu Dewi Galuh, merasa iri. Sebab Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya tersebut. Dewi Galuh pun gelap mata, hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan, sehingga dijauhi oleh Pangeran Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Tak lama kemudian, Candrakirana berubah menjadi keong emas, lalu dibuang ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jala dan terbawa pulang. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai. Tapi malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalanya. Sang nenek lalu pulang dengan perasaan sedih dan betapa kagetnya ia ketika melihat banyak macam makanan sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapa yang masak semua makanan ini untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi, sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia melihat keong emas berubah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menyapa wanita cantik tersebut. "Siapakah kamu, wahai putri cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena ia merasa iri padaku," kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu tak mau diam saja ketika mengetahui Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakai Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa bicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal, Raden Inu diberikan arahan yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu diberinya kakek itu makanan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana keberadaan Candrakirana. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan dan setelah berhari-hari, akhirnya ia menemukan Candrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reot. Kutukan dari nenek sihir pun menghilang karena perjumpaan tersebut. Raden Inu kemudian membawa tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Candrakirana dan Dewi Galuh mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut,
Dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Chandragirana dan Raden Inu berlangsung dengan pesta yang meriah. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Pesan yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah perbuatan jahat akan selalu kalah dengan perbuatan baik. Sekian atas cerita yang telah saya bacakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.